Selamat siang semuanya teman-teman. Ketemu kembali melalui ya tatap layar seperti ini ya teman-teman. Mungkin masih 1 bulan lagi, mungkin 3 atau 4 kali lagi gitu ya kita akan bertatap layar seperti ini secara virtual, secara hybrid setiap Kamis. Kita berterima kasih ditemani oleh Mbak Chandra yang berkenan memfasilitasi kelas kita teman-teman. Dan hari ini tanggal 23 Oktober kita akan ganti topik. Kalau materi kemarin minggu-minggu sebelumnya ya, kita itu membahas tentang ini proses berpikir yang di luar keseharian kita, proses berpikir yang mungkin ada yang sudah mencapai, mungkin ya, mungkin ada yang bisa mencapai jana, biasa mencapai tingkat-tingkat sotapana gitu ya. Mungkin ada yang bisa mencapai, tapi kebanyakan kan belum seperti itu. Jadi memang lu materinya kok koyong ini ya Bu gitu. Iya, karena kita ada mendiskusikan tentang hal yang jarang atau belum kita capai. Jadinya makanya kelihatannya abstrak dan opo gitu. Nah, itu tapi sudah selesai. Jadi apa nawiti itu adalah proses berpikir bagaimana saat pikiran berada dalam jana dan bagaimana saat pikiran mencapai apinya telah kita bahas. Termasuk terakhir kita mendiskusikan bagaimana pikiran saat berada dalam level tingkat kesucian. Itu juga telah kita bahas. Berarti apa nawiti baik lokia yang dan lokutara telah selesai. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas materi yang sangat relate sama kehidupan kita. Kalau ini, nah ini baru materinya. Nah ini pas ini Bu. Ini eh, maksudnya bisa tak alami, kadang saya alami seperti itu. Jadinya harapannya materi ini bisa lebih nyambung gitu sama teman-teman dan memberi gambaran saat ada pertanyaan tentang mimpi, pandangan agama Buddha khususnya pandangan Abhidhamma eh, lebih detail lagi Abhidhamma Tasangga. Menurut versinya Abhidhamma Tasangga. Walaupun sekali lagi teman-teman tahu ya Abhidhamma Tasangga ini sebetulnya bukan bagian langsung, bukan kitab induk dari Abhidhamma Pitaka, karena ini merupakan ringkesan dari 7 buku Abhidhamma. Seperti itu. Nah teman-teman, materi hari ini adalah tentang Supina Witi. Supina itu adalah kesadaran bermimpi atau mimpi gitu ya. Terus Witi itu proses. Jadi proses berpikir. Jadi kita akan melihat dan mendiskusikan bagaimana pikiran itu berproses pada saat terjadi mimpi. Seperti itu. Masuk yuk, yuk kita mendiskusikan pikiran itu pada saat terjadinya mimpi gitu. Betul. Jadi pikiran kita mendiskusikan pikiran yang mana pikiran itu terjadi pada saat mimpi. Seperti itu. Atau dengan kata lain kita membahas pada saat mimpi itu proses pikirannya piye. Nah, itu juga bisa. Jadi proses pikirannya bagaimana pada saat terjadi mimpi. Nah, kita cek di bawahnya. Supinawiti ini merupakan aktivitas pikiran pada saat seseorang tidur yang terjadi melalui pintu batin. Jadi kita tahu ada 6 pintu indera, yang 5 ini adalah panca indera, dan 1 adalah pintu batin dan supinawiti terjadi melalui pintu batin. Artinya apa? Ada keterangan di bawahnya. Supinawiti ini dia terjadi selama tidur. Ketika 5 pintu indera yang lain itu tidak aktif. Benar ya? Masuk turu kok karo ngambu-ngambu, bau apa ini gitu. Atau tidur kok sambil makan gitu ya. Tidak ya. Berarti pada saat kita tidur itu rata-rata semua 5 inderanya tidak aktif. Nah, pada saat tidur, kalau manoduaranya itu aktif, dia ada stimulus dari berbagai hal, misalnya memori, ingatan, pikiran, atau tubuh yang kurang seimbang unsurnya, itu bisa terjadi mimpi. Jadi sekali lagi, mimpi ini adalah terjadi melalui pintu batin, bukan melalui pintu indera yang ini adalah menjelaskan seperti yang di buku. Teman-teman lihat ya halaman 385. Di buku disebutkan dari pengertian ya teman-teman lihat. Supinawiti adalah proses kesadaran dalam mimpi. Proses kesadaran dalam mimpi atau kita mempelajari tentang bagaimana terjadinya mimpi.
bagaimana pikiran itu berproses pada saat mimpi itu terjadi. Yaitu, nah ada istilah seperti itu ya, kama, jawana, mano, dwarawiti. Apa artinya kama, jawana, mano, dwarawiti? Nah, nanti di slide selanjutnya juga saya tuliskan gitu ya. Jadi kama, jawana, mano, dwarawiti ini adalah proses berpikir yang terjadi melalui pintu batin atau manodwara yang masih kategori pikirannya itu disertai keinginan-keinginan, kama, sense, desire. Jadi makhluk yang bisa bermimpi nanti saat kita bahas juga makhluk-makhluk yang masih memiliki kama, makhluk-makhluk yang masih memiliki keinginan. Bu, berarti Arahat dan Buddha tidak lagi bermimpi? Tidak. Anagami juga tidak bermimpi. Makhluk yang telah mencapai tingkat kesucian yang bisa bermimpi hanya sotapana maksimal sampai dengan sakadagami. Nah, itu adalah tentang di buku ya. Berarti Supinawiti proses berpikir pada saat terjadinya mimpi paham. Apa yang disebut kama jawana manodwarawiti paham. Proses ini timbul melalui pintu batin dan bagi makhluk-makhluk yang masih diliputi oleh kama atau keinginan-keinginan. Seperti itu. Nah, saya mengajak teman-teman ke sini dulu. Apa yang dimaksud dengan mimpi? Nah, mimpi kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita di Citawiti, kemarin kan teman-teman sudah sering saya kasih garis fluktuasi seperti ini gambaran pikiran kita ya. Naik turun, sedih, happy, bad mood. Itu naik turunnya seperti ini. Ngantuk, ngalamun, kadang ya fokus sekali sehingga dia digambarkan tinggi 17 karena citanya gitu. Jadi ini gambaran kesadaran aktif atau saat tidak tidur. Lalu eh, dia sudah capek, lelah gitu ya, dia merebahkan tubuh, pikirannya mulai menuju ke level tidur. Kalau tidur, dia di level garis lurus ini, dia namanya level bawangga. Teman-teman tambah catatan ya, levelnya namanya bawangga, tidur. Nah, mimpi itu terjadi apabila pada saat kesadaran itu bawangga, ternyata ada stimulus yang membuat pikiran itu bekerja, bereaksi. Maka garis kecil-kecil di antara proses bawangga-bawangga yang tidur ini disebutlah sebagai mimpi. Jadi ini tidur, bermimpi, tidur lagi, mimpi, tidur lagi. Gambarannya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi mimpi itu adalah batin yang bekerja karena adanya stimulus pada saat tidur. Jadi di antara kesadaran tidur bawangga itu ada kesadaran-kesadaran yang disebut sebagai, semoga paham ya visualisasi yang saya gambarkan sama teman-teman ini. Itu lalu Kama Jawana Manodwarawiti sudah tahu. Lalu mimpi itu ada yang jelas dan tidak jelas. Disebutkan di dalam buku seperti itu. Nah ini, mimpi yang jelas sampai tadara mana, yang kurang jelas hanya sampai jawana saja. Maksudnya apa? Kalau mimpi yang jelas sampai tadara mana, artinya saat bangun tidur, apa yang diimpikan itu masih jelas terlihat, jelas nyata di memori. Bahkan tumbuhan uangnya itu 5 juta kok Bu. Tumpuk sak juta 5 tumpuk dan itu uangnya 50 ribuan semua. Biru semuanya. Garudanya saja tak upload kayak gitu ya. Misalnya mimpi nemu uang 5 juta. Taruh bawa bantal. Bangun-bangun beneran. Buka bantal mau nyari uangnya gitu. Ternyata tidak ada. Nah itu adalah mimpi sampai ada ramalan. Saya buat ilustrasinya itu seperti ini. Tadi kan kesadaran aktif, tidur, terus kesadaran mimpi. Nah, mimpi itu ada yang levelnya tinggi juga, pikirannya sampai tadara mana. Ini artinya bangun tidur, kesadaran ini sampai nembus level memori. Bangun-bangun masih bisa diingat. Itu seperti itu. Kalau garisnya pendek-pendek, ya mimpi capek semua. Pokoknya bangun-bangun tuh awalnya loro kabeh gitu ya, kesel. Kayak dioyak-oyak, tapi nggak tahu saya ngoyak sopo gitu ya. Apakah yang ngejar itu Faro, Neo, atau Nando, atau siapa nggak tahu. Pokoknya dioyak-oyak tiga misalnya. Nah, itu adalah mimpi yang tidak jelas. Kalau yang sampai 17 saya gambarkan badannya tinggi, kurvanya tinggi, itu berarti mimpinya sampai level tada ramah. Itu penjelasan di buku. Saya membantu supaya bisa lebih paham gitu ya teman-teman. Lalu di buku juga dijelaskan sebab-sebab mimpi.
Nah, sebab-sebab mimpi itu ada pubanimita, cita awarana, dewata sandaran, dan datu nimita. Ada empat. Yang agak berbeda, saya banding-bandingkan sumber itu yang pubanimita. Pubanimita kalau di buku itu disebutkan sebagai mimpi karena aktivitas yang menonjol. Misalnya siangnya sepak bola, malamnya mimpinya juga sepak bola, gol gitu ya. Udah, ayo, ayo, tendang, tendang gitu. Misalnya begitu. Itu termasuk di buku di Abhidhamma Sanggaha yang kita pakai juga seperti itu. Tapi di sumber lain menyebutkan pubanimita itu adalah mimpi yang menampakkan pertanda-pertanda kan hal yang akan datang. Seperti di mimpi pertanda. Oh, katanya kalau giginya copot, wah nanti akan ada begini-begini. Akan ada anggota keluarga yang meninggal atau apa gitu. Nah, itu pubanimita. Agak berbedanya di sini. Terus cita awarana. Cita awarana ini, kalau ini sama ya di banyak sumber mengatakan bahwa ini mimpi karena pikiran. Cita, sumbernya itu adalah cita atau pikirannya itu menimbulkan kesan kuat dan itu terbawa sampai mimpi. Bisa baik, bisa buruk, bisa yang baru saja terjadi, bisa yang masa lampau. Makanya kadang kita bisa ngimpi, kembali ke masa SMA pada saat bolos. Atau kembali ke masa SD saat kita ngobrol di kelas gitu. Itu bisa muncul. Karena itu cita awarana, kondisi pikiran yang menghasilkan kesan kuat, itu bisa menimbulkan mimpi. Lalu yang ketiga, Dewata Sanharana. Ini juga pengertiannya di banyak sumber sama, Dewata. Mimpi ini pemberian para dewata, para dewa. Bisa memberikan peringatan, kabar, pesan seperti itu. Tapi ya itu, ini Dewata Sanharana juga milih-milih. Milih-milih orang-orang yang silanya baik, moralitasnya baik, kan seperti itu. Nah, kalau kita biar layak mendapatkan Dewata Sanharana Supinawiti gitu ya, ya kita jadi orang baik. Nanti akan sering-sering dikasih mimpi sama para dewa. Lalu yang ketiga, keempat adalah Datu Nimita. Itu juga sama. Di banyak sumber disebutkan datu itu adalah unsur tubuh. Jadi mimpi ini disebabkan karena ketidakseimbangan unsur tubuh. Dicontohkan misalnya makanan yang tidak tercerna dengan baik saat sembelit, saat diare gitu ya. Itu mimpinya nggak enak. Bahkan sampai mimpi sudah ke toilet, ternyata masih di situ, di atas kasur gitu ya. Cuaca panas atau dingin, atau panas dinginnya tubuh, intinya ketidakseimbangan unsur tubuh ini mempengaruhi pada terjadinya mimpi. Terlalu banyak minum, akhirnya mimpinya kan terkencing-kencing gitu ya. Atau pada saat kita demam, unsur panasnya di dalam tubuhnya terganggu, demam tinggi, maka dia sampai ngigau, sampai mimpi kemana-mana gitu ya. Nah itu sebab-sebab mimpi. Ada satu, dua, tiga, empat. Yang satu itu kata kuncinya puba. Puba itu artinya awal gitu ya. Bisa diartikan sebagai pertanda awal. Kan datangnya hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup seseorang. Puba nimita. Lalu cita awarana, pikiran yang paling berkesan. Dewata Sanharana, mimpi pemberian dewa. Dan datu nimita, mimpi karena unsur datu yang tidak seimbang. Seperti itu. Nah, kenapa Ubanimita di sini saya jelaskan sebagai mimpi pertanda karena di dalam kitab komentarnya dari Abhidhamma Sanggaha namanya buku yang disebut sebagai Wibawinitika dan juga Atas Salini, bukan Atas Silani ya, Atas Salini itu nama buku komentar dari Dhamma Sanggaha ini disebutkan ini. Puba Nimita Supinang nama anak Gatasa Nimita Dasana. Jadi mimpi ini untuk melihat, untuk dasana, gambaran melihat anak data sesuatu hal yang seperti itu. Jadi empat sebab mimpi tahu ya teman-teman ya. Empat sebab mimpi sudah. Makhluk yang bisa bermimpi apa saja? Makhluk yang bisa bermimpi itu ada Dugati Ahituka Pugala. Intinya enam kelompok ini masih memiliki kama atau keinginan. Sense, desire, kama. Nah, yang pertama itu makhluk-makhluk dugati atau apa ya empat kecuali neraka. Kasihan loh alam neraka. Mengapa? Karena di neraka ini tidak ada waktu untuk tidur. Seluruh waktu kelahiran mereka di neraka itu hanyalah untuk menjalani paket-paket siksaan yang ada di alam neraka tersebut.
Apakah dia neraka yang membara? Apakah dia neraka yang seperti direbus? Apakah dia neraka seperti yang ditusuk gitu ya, ditusuk-tusuk ya. Pokoknya seluruh hidupnya ditusuk-tusuk terus. Tidak ada waktu untuk istirahat, apalagi waktu untuk itu alasannya mengapa alam neraka tidak termasuk alam yang bisa diminum, teman-teman. Lalu yang kedua, makhluk sugati ahetuka pugala. Berarti ini termasuk apa? Manusia dan dewa. Dewa apakah masih bisa bermimpi? Dikatakan masih bisa bermimpi. Apalagi dewanya adalah yang terakhir di sana belum mencapai tingkat kesucian. Nah, tingkat kesucian Sotapana Sakadagami pun dewanya juga masih bisa bermimpi. Jadi dikatakan manusia dewa itu termasuk makhluk yang bisa bermimpi. Dwihetuka Pugala, Tihetuka Pugala ini masih ingat ya. Dwihetuka itu makhluk yang punya misalnya loba, aloba adosa, aloba amoha seperti itu. Ya dia masih bisa bermimpi. Termasuk Tihetuka Pugala itu kan makhluk aloba adosa amoha. Aloba adosa amoha dalam konteks ini itu bukan karena mereka itu telah terbebas dari loba dosa moha. Tetapi loba dosa mohanya ini tidak ada sementara saja. Makanya dikatakan juga masih bisa bermimpi termasuk Sotapana dan Sakadagami. Ingat kalau teman-teman cek nanti ke berbagai sumber tentang 10 Samyojana, maka Sotapana itu hanya menghilangkan 3 belenggu, masih punya 2 belenggu yang lain, yaitu Kama Canda dan Byapada. Nomor 4 dan nomor 5 itu masih. Kama Canda, Kama Raga ada yang melakukan seperti itu. Begitu pula Sakadagami. Sakadagami itu dia menghancurkan 3 dan hanya melemahkan 2. Artinya Kama Canda atau Kama Raganya nomor 4 itu masih belum hilang total. Maka seorang Sakadagami juga masih bisa bermimpi. Kecuali Anagami dan Arahat maka tidak bisa bermimpi lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi disebutkan di buku itu ada proses bermimpi yang bisa sampai tadaramana dan tidak. Nah, proses batinnya itu sama dengan proses batin yang terjadi melalui manodwara yang pernah kita bahas beberapa minggu lalu tentang wibuta ramana dan awibuta ramana. Kalau mimpinya bisa diingat, berarti prosesnya melalui wibuta ramanawiti. Prosesnya persis seperti proses berpikir melalui pintu batin yang tadaramana. BCBP, Bawangga Calana Bawangga Paceda melalui Mano Juara. Karena sekali lagi mimpi terjadi melalui pintu batin. Lalu melalui proses jawana sebanyak 7 kali lalu tadaramana. Apa bedanya sama mimpi yang tidak bisa dilihat? Tidak bisa diingat. Mimpi yang tidak bisa diingat tidak sampai tadaramana. Prosesnya hanya selesai di jawana. Jadi dia tahu bahwa dia bermimpi gitu ya. Tadi malam saya mimpi tapi saya enggak ingat mimpinya dia apa saya enggak ingat. Pokoknya kesel kayak mubeng-mubeng sawah. Tapi enggak tahu sawah di mana. Pokoknya sawah ombo gitu misalnya begitu. Itu gambarannya teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, saya bawa teman-teman termasuk nanti teman-teman bisa cari sendiri ke berbagai sumber gitu ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan apa sih mimpi? Nah, mimpi itu disebut sebagai aktivitas otak. Jadi selama tidur otaknya ini ada aktivitas, masih beraktivitas. Itu namanya mimpi seperti itu. Nah, contohnya mimpi ini dikatakan disebutkan pada saat rapid eye moment atau REM gitu ya. Pada saat apa matanya itu kedip-kedip. Nek matane misalnya itu ya anggota keluarga kita atau teman kita mungkin yang teman-teman satu kamar gitu ya bisa mengamati oh dia tidurnya masih kelopaknya bergerak-gerak berarti dia itu tanda-tanda oh kemungkinan sekali dia terjadi mimpi di dalam tidurnya seperti itu. Lalu aktivitas otaknya bisa meningkat tajam hampir setara dengan saat terjaga tapi fisiknya itu tidur hanya otaknya saja yang beraktivitas. Ada juga yang mengatakan mimpi itu adalah sinyal listrik di otak. Nah, ada juga yang mengatakan yang nomor 3 itu sebagai activation sinte. Artinya ada pengaktifan eh, stimulus di otak. Nah, kalau boleh disimpulkan menurut ilmu pengetahuan dan secara abidama, kalau abidama tadi adalah bagaimana dalam kondisi yang seharusnya tidur, tenang, bawangga, itu terjadi aktivitas batin. Kalau di sini terjadi aktivitas
otak menurut ilmu pengetahuan. Kan ilmu pengetahuan tidak mengerti citawiti seperti itu. Lalu ini berbagai pandangan tokoh-tokoh tentang apa itu mimpi gitu ya. Mimpi itu menurut Sigmund Freud gitu ya. Mimpi itu adalah jalan menuju alam bawah sadar. Isinya merupakan simbol keinginan atau konflik batin yang ditekan. Nah, gitu. Itu menurut Sigmund Freud. Nah, lalu menurut neuroscience modern seperti Crick, Hobson, dan lain-lain mengatakan mimpi itu adalah cara otak untuk mengatur ulang, memproses memori, emosi gitu ya. Jadi di mungkin emosi negatif, positif itu diatur ulang, ditata ulang dengan cara mimpi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah aktivitas otak seperti konsolidasi memori, regulasi emosi, kreativitas, dan lain-lain. Juga kadang disebut sebagai eh, latihan menghadapi ancaman. Jadi melalui mimpi, proses berpikir. Mungkin ini seperti hipnoterapi gitu ya teman-teman. Masuk ke bawah sadar, terus diterapi seperti itu, sehingga kan kesadarannya muncul. Nah, di dalam proses kesadaran muncul seperti mimpi ini dilakukan beberapa treatment untuk menyelesaikan, misalnya dia fobia warna apa, fobia melihat apa, itu bisa diselesaikan. Jadi mirip seperti prosesnya hipnoterapi. Itu secara ilmu pengetahuan umum gitu ya. Jadi banyak argumen. Nah, sekarang ini adalah perbandingan bagaimana abidama dan ilmu pengetahuan modern itu melihat mimpi. Nah, menurut abidama, mimpi itu adalah aktivitas batin, sedangkan menurut ilmu pengetahuan modern, mimpi itu adalah aktivitas otak. Sebab utamanya kalau kita ada empat, tadi ya unsur tubuh, pikiran, ada dewa dan ini sebagai pertanda karma yang masa yang akan datang. Lalu menurut ilmu pengetahuan modern disebutkan ini adalah sinyal saraf acak otak gitu ya, memori emosi yang itu bekerja. Terus tujuannya mimpi apa gitu ya? Menurut Abhidharma ini adalah untuk refleksi batin, refleksi karma gitu untuk menunjukkan adanya pengaruh eksternal. Kalau menurut ilmu pengetahuan, mimpi itu adalah pemrosesan memori, emosi, dan adaptasi psikologis. Itu perbandingannya, teman-teman. Nah, eh, sekarang ini sebenarnya kata kuncinya di sini. Kita mendiskusikan mimpi itu tujuannya untuk apa? Kenapa kita belajar mimpi, Bu? Artinya supaya kita tahu bahwa kenapa Sang Buddha itu ngajarin sebelum tidur itu kayak baca parita, relaksasi jasmani, relaksasi pikiran. Karena supaya kita itu mencapai level yang namanya the best sleep. The best sleep menurut ilmu pengetahuan modern itu disebut sebagai deep sleep. Pada saat tidur itu tidak ada gelombang otak atau aktivitas otak yang terjadi. Seperti itu. Makanya tidur yang terbaik adalah tidur tanpa mimpi. Itu secara ilmu pengetahuan membuktikan. Atau yang disebut sebagai deep sleep. Nah, begitu pula secara Abhidhamata Sanggaha. Tidur yang nyenyak adalah ya tidur yang tidak bermimpi. Jadi kesadarannya itu di level bawangga semuanya. Di level istirahat semuanya. Sehingga bangun-bangun itu pikirannya seger, jasmaninya seger. Bukan bangun tidur kok semrawut gitu ya. Pikirannya ya kok yang dipikir gara-gara mimpi, awake loro kabeh karena mimpinya nendang sana nendang sini gitu ya. Jadi itu. Jadi the best sleep menurut ilmu pengetahuan modern juga yang tanpa mimpi, begitu pula secara teori Supinawiti. The best sleep adalah tidur yang deep sleep yang di level bawangga. Tidak ada aktivitas batin. Seperti itu. Berarti tidurnya Sang Buddha itu mengapa Sang Buddha dikatakan tidurnya cukup waktunya pendek saja 3 jam per hari. Ya karena Sang Buddha akan tidur dalam kondisi bawangga semuanya. Mencapai deep sleep. Tidak seperti kita tidurnya ya karena mimpi tidak karu-karuan gitu ya. Makanya ada teori yang mengatakan kalau tidur tidurlah, matikan lampu tanpa mendengarkan musik, tanpa kena radiasi HP supaya deep sleep. Jadi teman-teman yang punya kebiasaan tidur sambil mendengarkan musik atau melihat HP itu jelek. Hindarkan HP, jangan sambil dengerin musik supaya pikirannya itu benar-benar bawangga tidurnya sebagai the best sleep atau di level deep sleep.
Gitu. Dan setelah ini teman-teman nanti akan saya tambahi beberapa video terkait tentang mimpi untuk teman-teman nanti ya nambah-nambahi referensi tentang apa itu mimpi, bagaimana analisis abidama tentang mimpi. Sekali lagi kesimpulannya kelas ini untuk mengingatkan kita bahwa pikiran kita selalu bekerja bahkan pada saat tidur pun yang seharusnya itu istirahat, pikiran pun kalau stimulusnya itu pas nyambung itu pun bisa terus bekerja lagi. Tapi itu bukan tidur terbaik karena tidur terbaik adalah kita bisa mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan juga jasmani. Pikiran berada dalam level bawangga. Makanya sebelum tidur disarankan untuk baca parita dulu, relaksasi dulu supaya tidurnya benar-benar sampai di level deep sleep. Begitu teman-teman materi tentang Supinawiti. Nanti kita lanjutkan di grup WA kelas. Saya tambahi beberapa video tambahan. Demikian, terima kasih. Selamat siang, Nakmo Budaya.